Oke, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, salam sejahtera buat kita semua. Gimana ini kabarnya, teman-teman semua? Gimana kabarnya? Suaranya saya sudah terpantau? Aman, Kak. Aman ya? Oke, siap. Aman. Dengar ya, Alhamdulillah. Oke, siap. Oke, Alhamdulillah sudah terpantau. Kabar baik ya? Meskipun suasana hujan di luar sana, teman-teman hujan nggak posisi? Di sini hujan lumayan deras di luar sana, mudah-mudahan. Maka hujan. Hujan ya, sama ya? Hujan. Banjir, Kak. Hujan deras ya, mudah-mudahan selalu dalam aman ya. Oke, dalam keadaannya aman. Oh, enggak hujan, siap. Mendung tak berarti hujan ini, mendung tak berarti hujan. Bentar lagi hujan tau. Kalimantan aman. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan hujannya bawa berkah gitu. Maksudnya tidak sampai jadi apa namanya? Jadi kondisi yang kurang baik buat kita. Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya. Oke, amin. Oke, teman-teman, sore ini kembali bersama saya Pras. Nanti kita akan mencoba bermain di penalaran kognitif ya buat bekal kita nanti di TPS Skolastik ya. Ini masih meraba-raba dari 20 soal yang teman-teman sudah dapatkan itu ada beberapa soal yang sengaja saya munculkan barangkali sih untuk jaga-jaga aja karena barangkali mungkin saja ada hal-hal yang seperti itu muncul kayak apa namanya penalaran himpunan di bagian akhir itu sengaja tak munculin seperti itu. Oke, kira-kira teman-teman butuh apa namanya butuh ini enggak teori tentang penalaran logis kayak menarik kesimpulan gitu perlu enggak? Perlu? Oh mau siap. Oke nanti sekilas ya, terima kasih ya. Barangkali kayaknya saya pernah apa namanya kita pernah sharing juga tentang itu, cuman barangkali ada beberapa teman-teman yang baru gabung atau mungkin belum dapat atau saya lupa barangkali tapi saya ingatnya masih sih apa namanya pernah nge-share tentang itu tentang apa namanya tentang penalaran logis. Jadi cara menarik kesimpulan seperti apa walaupun itu sebenarnya lebih ke teori sih. Kali bisa jadi ketika ketemu bentuk-bentuk penarikan kesimpulan yang agak sedikit harus menggunakan kayak misalnya rumus atau konsep apa gitu ya. Nah, tak coba sharekan. Ini saya ada beberapa yang sudah tak siapin sebentar. Ini nih. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan? Ini kelihatan ya. Sebentar. Ini adalah ini mending tak tutup dulu. Saya ngambilnya dari sini aja. Sebentar. Ini tak stop share dulu. Sebentar. Ini mana tadi? Nah, ini tak coba. Oke. Oke, sebentar. Nampak ya, teman-teman ya? Iya, Kak. Oke, nampak. Oke, siap. Nampak. Sebentar ini tak bikin. Apa ini? Oh, bukan. Oke, sebentar. Nah, nampak ya? Semua total ya? Oke, siap. Nah, gini. Nah, kalau penalaran sendiri kan yang di penalaran kuantitatif itu kan ada dua ya, penalaran logis sama penalaran analitis yang sering teman-teman mainkan tuh penalaran dua itulah. Ini teori, nggak usah dimainkan tentang teori aja. Nah, ini kita bagi ada dua penalaran logis sama penalaran analitis nih. Kalau penalaran logis ya seperti penarikan kesimpulan, ada premis. Ada premis itu ada dua, premis mayor sama premis minor tentang berdasarkan dengan apa namanya penarikan suatu kesimpulan. Terus ada pernyataan yang senilai, ada pernyataan ingkaran, kayak gitu. Ingkaran berarti kebalikannya gitu kan. Oh, belum muncul ya? Belum muncul, saya sebentar. PPT-nya belum muncul ya? Belum, masih. Masih, oke, siap. Minta share. Ini sudah muncul? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Oke, siap. Sudah, Om. Oke, siap. Terima kasih. Oke, nah. Sampai mana tadi saya ngomongnya? Lupa. Ya, tentang pernyataan ya. Pernyataan yang senilai,
sama pernyataan ingkaran, ingkaran negasi. Terus pernyataan berkuantor nih, yang poin keempat ini, kuantor tuh yang sering terjadi, yang sering muncul tuh kayak semua sebagian itu kuantor maksudnya. Secara teori ya. Kuantor universal sama kuantor ekstensial. Nah, universal berarti ada kata-kata yang menjadi kunci itu semua apa namanya tidak ada satupun. Nah, ekstensial itu kayak sebagian, sementara dan sebagainya. Nanti mainkan tuh. Terus ada metode penarikan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan ada 3 nanti kita mainkan tuh. Ada modus tolen, modus ponen sama silogisme. Walaupun apa namanya ketemu soal jarang-jarang kita kembali ke situ, tapi yang penting paham kayak gini nih, nggak boleh ada hal-hal yang tertentu nggak boleh kebalik misalnya gitu. Nanti kita coba mainkan. Kalau analitis gampang lah, nggak ada rumus yang harus dimainkan, benar-benar menganalisa informasi. Ada informasi diolah tuh nanti jadi di situ. Nah, kita mainkan sebentar. Nah, ini tentang tabel penarikan kesimpulan. Jarang terjadi juga, mungkin teman-teman yang pernah belajar logika matematika, ini ada ketika ada kalimat benar dan benar, maka kalimatnya jadi benar. Benar dan salah jadi salah. Ini jarang juga terjadi. Jadi cuman sekilas saja lah. Nah, perlu silakan di screenshot, nah nggak masalah. Intinya nggak terlalu kepake banget. Gitu. Aman ya? Kalau ini ya? Aman, nggak usah ya? Nah, siap. Kita langsung gas saja. Nah, yang sering malah ketika teman-teman ketemu implikasi sama biimplikasi. Implikasi itu ketika, ya tandanya kayak gini lah. Yang P maka Q itu. Ada tanda panah. Oh, jika P maka Q. Berarti ada sebab, akibat. Ini gitulah. Jika P maka Q nih, yang implikasi di sini. Gitu. Kata hubungnya jika titik-titik maka, jika hujan maka pakai payung, misalnya kayak gitu-gitu. Itu implikasi namanya. Kayak gitu. Biimplikasi itu jika dan hanya jika. Nah, kecepatan nggak? Aman ya? Kalau udah gitulah, gampang. Nah, oke. Yang sering kita ketemui di apa namanya di soal penalaran logisnya itu terkait dengan implikasinya, malah terkait dengan implikasinya. Oke, nah ini yang jadi kunci yang di dalam kotak oranye itu, teman-teman. Artinya ketika kita punya suatu implikasi, yang atas nggak masalah tuh. Namanya konvers, invers, kontraposisi itu nggak usah dihafalin. Yang penting intinya ketika teman-teman punya pernyataan yang senilai, kayak gini nih, yang nanti ya kita orek-oreknya nanti di orek-orekan tuh. Ini sebentar, saya bisa orek-orek nggak sih? Oh, nggak bisa. Ini adalah, balik lagi. Nah, nilai yang sama, yang sering terjadi itu malah yang di sini, yang di sebelah kanan. Kotak coklat yang sebelah kanan itu. Ketika ada jika P maka Q, itu nilainya sama dengan tidak Q maka tidak P. Yang sering terjadi kita menganggap bahwa jika P maka Q, maka nilainya sama dengan tidak P maka tidak Q. Itu nggak boleh. Malah yang sama seperti ini, dibalik. Sebagai contoh, misalnya saya belum bisa orek-orek di PowerPoint-nya ya, nanti barangkali ketemu di soal. Nah, ketika misalnya jika hari hujan, maka pakai payung. Misalnya yang sering tak bikin contoh gitu. Jika hari hujan, maka pakai payung. Itu tidak sama dengan jika pakai payung, maka hari hujan. Itu nggak sama. Oke? Jika hari hujan, maaf ya, saya belum bisa orek-orek. Jadi teman-teman perhatikan apa yang saya ngomongkan. Jika hari hujan, maka pakai payung. Itu tidak sama dengan jika pakai payung, maka hari hujan. Itu nggak sama, nggak boleh sama. Itu tidak sama. Tidak berlaku benar. Yang sama adalah ketika ada kalimat itu, maka yang sama adalah jika tidak pakai payung, maka tidak hujan. Itu pasti. Masuk ya? Artinya gini, ketika hari hujan, maka pakai payung. Tapi ketika pakai payung, belum tentu hari hujan. Jadi makanya nggak sama. Tapi ketika pakai payung, gitu ya, kebalikannya. Jadi ketika tidak pakai payung, berarti bisa dipastikan bahwa ini nggak hujan nih, karena nggak pakai payung. Tapi ketika pakai payung saja, Diki, maka hari belum tentu hujan. Nah, misalnya kayak gitu. Itu yang kotak kecil ini, yang coklat sebelah kanan. Itu apa namanya jadi patokan nanti ketika ketemu soal-soal seperti ini. Aman ya, teman-teman ya? Mau di-screenshot boleh tuh. Silakan. Aman ya? Oke, siap. Kita gaskan. Nah, lanjut. Nah, ini ada pernyataan yang kebalikannya. Kebalikan jarang sih. Beberapa ada. Artinya yang nomor 1 itu ketika ada kata hubungnya dan itu bentuknya kayak V kebalik, itu kata hubung dan, namanya konjungsi. Kalau negasinya, kebalikannya, berarti misalnya ada pernyataan nih, pernyataan ini salah, maka yang benar seperti apa? Nah, itu berarti kita nyari negasinya. Ketika ada kata hubung dan, berarti dibalik jadi atau. Misalnya, saya lapar dan haus, misalnya. Itu salah. Berarti yang benar apa? Berarti saya tidak lapar atau tidak haus. Ini gitu. Dan kunci lagi teman-teman,
ketika ketemu suatu negasi, itu cukup menambahkan kata tidak atau menghilangkan kata tidak. Misalnya lapar, negasinya apa? Tidak lapar. Gitu, bukan nanti jadi kenyang, misalnya gitu. Enggak, tapi tidak lapar. Misalnya tidak haus, berarti negasinya apa? Haus. Gitu, cukup ngilangin itu sama nambahi kata tidak. Misalnya kecil. Halo, ada suaranya? Teman-teman yang lain? Ada. Ada. Oh, berarti Saya ya. ada. Oke, siap. Ini berarti Kak Dap. Oke, Kak Dap siapa nih? Oke, siap. Kak Dap perlu dicek tuh. Ya, siap. Terima kasih kalau ada. Balik ya. Intinya, misalnya ada apa namanya mencari negasi ya, itu cukup menambahkan kata tidak atau menghilangkan kata tidak. Misalnya ada apa namanya tinggi misalnya. Negasinya apa? Tidak tinggi. Misalnya gedung itu tinggi adalah kalimat yang salah. Yang benar apa? Berarti oh gedung itu tidak tinggi. Bukan berarti oh gedung itu pendek, bukan. Tapi gedung itu tidak tinggi. Gitu ya. Sip, seperti itu. Oh, ada yang suaranya double. Muncul di mana nih? Berarti ada duplikat saya. Malah ada yang double ya. Relock. Oke, aman ya. Siap, seperti itu. Nah, poin satu. Poin kedua, itu kalau ada kata hubung atau, berarti dibalik jadi dan. Gitu. Ada yang materinya nggak muncul lagi? Muncul, Kak. Muncul? Oh ya, ini berarti ada yang, oke, dicek ya. Berarti, Muncul, Kak. oke, siap. Berarti bukan dari tempat saya maksudnya. Kalau teman-teman nggak muncul, berarti dari saya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ini yang barangkali sering muncul tentang soal penalaran logis. Itu ketika jika P maka Q. Jika P maka Q itu negasinya adalah P dan tidak Q. P dan tidak Q. Misalnya, jika hari hujan maka pakai payung. Kalimat itu salah. Yang benar apa? Yang benar berarti hari hujan dan tidak pakai payung. Tinggal kalimatnya kayak gitu. Dan tidak pakai payung. Itu adalah kebalikannya. Gitu negasinya. Kalau yang 4 jarang terjadi, nggak usah dihafalkan. Ini secara teori aja inilah. Oke, aman ya? Aman, siap. Nah, contohnya misalnya seperti ini nih, kayak tadi kita mainkan tuh. Nah, contohnya seperti ini. Ada suatu pernyataan, jika Tono memenangkan pertandingan, maka teman-temannya merasa senang. Oh, Tono menang, berarti kita senang. Wah, itu seharusnya. Ternyata kalimat ini salah, gini kan, merupakan pernyataan yang salah. Maka pernyataan yang sebenarnya adalah apa? Oh, Tono menang, teman kita, masa kita nggak senang? Tapi biasanya gitu ya. Enggak, ding. Moga-moga nggak gitu lah. Kalau temannya senang, ya berarti ikut senang gitu. Temannya susah, senang banget. Oh, bukan, ding. Enggak juga. Enggak juga. Salah itu, jangan dicontoh. Tetap harus toleransi. Nah, oke teman-teman. Nah, berarti ini merupakan pernyataan yang salah. Ini hanya contoh aja ya. Nah, di sana muncul jika maka, artinya kalimatnya menjadi cari aja yang dan. Iya, cari aja yang dan. Artinya Tono menang pertandingan dan dia tidak teman-temannya tidak merasa senang. Jawabannya B, betul. Nah, ini ada kalimat di situ. Nah, jawabannya adalah nah, jawabannya ya muncul di situ, berarti pakai patokan yang ketiga ya, poin yang ketiga, maka jawabannya adalah B. Betul sekali. Sip. Betul. Jawabannya B. Nah, aman ya? Aman. Nah, ini kuantor. Kita ke kuantor yang tadi sempat kita singgung, ada kuantor universal sama kuantor ekstensial. Ini yang sering banget muncul nih. Jadi ada kata semua, tidak satu pun, tidak ada. Berarti semua, oh berarti itu universal. Kalau ada satu pun, misalnya ada satu aja, atau sebagian aja, itu berarti sudah ekstensial. Sudah menggugurkan universal, sudah kebalikannya tuh. Itu. Misalnya gini, nomor contoh lah, langsung contoh. Tidak ada pegawai malas yang mendapat kenaikan pangkat. Tidak ada pegawai malas yang mendapat kenaikan pangkat, berarti semuanya. Oke, beberapa orang yang mendapat kenaikan pangkat adalah orang yang gigih. Berdasarkan dua pernyataan di atas adalah simpulannya apa? Oh, masih ada yang bingung nih. Kenapa pakai dan? Ini nih. OE, ya. Artinya apa? Di situ adalah, saya geser dulu. Adalah apa? Nah, ini kita ulas ya. Tidak ada pegawai malas mendapat kenaikan pangkat. Artinya apa? Semua yang mendapat kenaikan pangkat itu bukan merupakan pegawai yang malas. Tetapi bisa disimpulkan bahwa semua pegawai yang tidak malas, oke, pegawai yang tidak malas, semua yang tidak malas pasti mendapat kenaikan pangkat, kan gitu. Berarti yang tidak malas pasti mendapat kenaikan pangkat. Nah, sementara yang mendapat kenaikan pangkat itu beberapanya, sebagian dari yang menaikkan pangkat adalah orang gigih. Artinya apa? Artinya adalah gitu. Artinya adalah kita
apa namanya, kesimpulannya berarti beberapa orang yang gigih bukan pegawai yang malas. Berarti jawabannya adalah yang mana tadi? Jawabannya adalah, oh mana tadi? Saya mundur lagi bentar. Kok kurang bisa mundur? Ini apa nih? Nah, berarti jawabannya adalah apa enggak? Beberapa orang yang, ya jawabnya apa? Tidak ada orang yang gigih, tidak ada orang gigih yang merupakan pegawai malas. Ada enggak? Apa yo? Jawabannya adalah yang A. Yang A, betul sekali. Yang A adalah beberapa orang yang gigih bukan pegawai yang malas. Jelas tuh, orang gigih berarti bukan yang malas, karena orang gigih itu masuk di kategori yang kenapa enggak Kak? Tidak, oke siap. Kenapa enggak Tidak ada orang gigih yang tidak ada orang gigih. Oh, pernah bahas yang oke siap. Sekarang gini, tak coba nanti ya. Oh, pernah dibahas ya, Xi Jinping. Ini gini, tidak ada pegawai malas yang mendapat kenaikan pangkat. Berarti artinya semua pegawai yang mendapat kenaikan pangkat itu adalah apa? Artinya kan gini, tidak ada pegawai malas. Berarti yang naik ke pangkat itu berarti nggak ada yang malas. Ya kan? Nggak ada yang malas. Oke ya, nggak ada yang malas. Nah, sementara beberapa orang yang mendapat kenaikan pangkat, pahamkan dulu, beberapa orang yang mendapat kenaikan pangkat, dari yang naik pangkat, otomatis kalau naik pangkat berarti dia orang yang malas nggak? Enggak, Kak. Bukan malas kan? Berarti bukan malas. Artinya orang yang mendapat kenaikan pangkat itu bukan malas. Nah, di orang yang naik pangkat itu, yang bukan malas itu, beberapanya itu adalah orang gigih. Jadi misalnya ada lingkaran gede, wah ini saya belum bisa orek-orek ya. Nanti coba sambil orek-orek. Nah ini lingkaran lah, gambaran di lingkaran ini yang naik pangkat, dan ini semua itu adalah orang yang tidak malas. Nah beberapanya ini, di lingkaran ini kecil-kecil, itu adalah orang yang gigih nih. Beberapa orang yang naik pangkat ini ada orang gigih. Maka apa? Artinya apa? Artinya? Yang gigi itu bukan pemalas, Kak. Tidak, orang yang gigih adalah, tidak ada orang gigih yang merupakan pegawai pemalas. Betul, jawabannya adalah yang bukan A ya, yang E ya. Jawabannya adalah yang E, betul sekali. Jawabannya adalah tidak ada orang gigih yang merupakan pegawai malas. Gitu. Ini berarti ada yang keliru saya jawabnya. Jawabannya adalah E. Tidak ada orang gigih, nggak ada nih orang gigih di sini. Berarti semua orang yang gigih di sini, yang lingkaran kecil di dalam lingkaran besar ini, nggak ada nih. Berarti semuanya adalah pegawai yang bukan malas. Jadi tidak ada orang gigih yang merupakan pegawai malas. Betul. Jawabannya adalah E. Bukan A ya tadi ya. Jawabannya E, betul. Koreksi. Oke, aman ya teman-teman ya? Aman, Kak. Oke, siap. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah, gini teman-teman. Di situ ada contoh nih. Jika Ani rajin belajar, ini kayak pernah belum, teman-teman? Pernah, Kak. Mana nih? Teman, sudah ya? Ya. Nah, ini. Jika Ani rajin belajar, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Kenyataannya, Ani tidak rajin belajar. Oke, kenyataannya Ani tidak rajin belajar. Nah, kesimpulannya apa? Ya, ada D, ada E. Nah, ini ada sedikit yang bisa teman-teman lihat bahwa jawaban D sama jawaban E, wah itu agak menarik nih. Gitu. Mana tadi apa namanya gambar saya videonya? Aku nggak ada ya. Oh B. Oke, sekarang gini teman-teman. Ani rajin belajar. Ani rajin belajar. Maka dia IP-nya baik. Tapi ketika IP-nya baik, apakah bisa dipastikan bahwa karena Ani rajin belajar? Belum tentu ya. Belum tentu, betul sekali, belum tentu. Nah, sementara kenyataannya Ani rajin belajar. Ani tidak rajin belajar nih. Karena Ani tidak rajin belajar, ingat tadi yang di sana, yang di atas tadi, yang di kalimat itu, ingkarannya P, oke betul. Bukan, C. Yang di sini, sebentar, yang ini nih. Nah, ini agak mundur ke belakang ya. Nah, yang ini, kotak bawah nih, yang kotak coklat, kanan bawah. Oke, kanan bawah. Teman-teman perhatikan di situ, yang kanan bawah. Sudah?
Yang berlaku benar itu adalah tidak Q, maka tidak P. Nah, sekarang kita ke soalnya. Oke ya, tidak P, tidak Q, mata. Nah, ini nih. Ternyata Ani itu tidak rajin belajar di depan tuh, tidak P. Berarti bukan berarti tidak Q. Bukan tidak Q, nggak sama ya. Tidak sama. Nah, patokannya apa? Patokannya adalah ini nih. Harusnya ini, kan tidak P, tidak Q, maka tidak P, harusnya. Ya kan? Sementara yang di sini itu adalah, ya, berarti belum tentu Ani memperoleh indeks yang baik. Belum tentu. Nah, ada dua jawaban. Tidak dapat disimpulkan. Ketika tidak ada pilihan jawaban E, tidak ada jawaban E, misalnya jawaban E hilang nih, teman-teman milihnya adalah tidak dapat disimpulkan. Logikanya gini, penerapannya gini. Ani rajin belajar, maka bisa dipastikan bahwa dia itu dapat IP baik. Oke. Tapi ketika IP-nya baik, itu belum bisa dipastikan bahwa Ani itu rajin belajar. Belum bisa dipastikan. Ya kan? Belum bisa dipastikan. Bisa saja IP-nya baik karena misalnya nih, dilala kebetulan. Misalnya. Atau mungkin pas ada keberuntungan, katakanlah gitulah. Karena hal yang tidak hal yang belum pasti, ada kemungkinan. Tapi ketika Ani rajin belajar, itu bisa dipastikan bahwa dia akan dapat IP baik. Gitu. Nah, ternyata Ani tidak rajin belajar, maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Bisa saja IP-nya baik, bisa saja IP-nya tidak baik, kayak gitu. Sebenarnya ada dua itu. Bisa baik, bisa tidak baik, ada dua kemungkinannya. Nah, kebetulan di sini ada pilihan belum tentu IP-nya baik, gitu. Berarti kita lebih milih jawaban E daripada D. Kalau D itu tidak dapat disimpulkan. Misalnya tidak ada pilihan E. Gitu. Aman? Bisa dicerna apa yang tak sampaikan? Aman ya? Oke, apa yang saya sampaikan? Oke, siap. Seperti itu. Oke, tadi ada yang bilang ini apa ini? Oke, nanti coba ya. Oke, siap. Kak, ada pengumpulan materi enggak? Oke, lanjut Kak. Menghadap soalnya. Oke, kalau mau teman-teman maju dulu nggak apa-apa. Nanti kalau yang ketinggalan bisa mantau di record Zoom-nya, nanti di-upload, bisa dipantau di situ. Kalau misalnya mau ibadah dulu. Nah, ini seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba misalnya ada suatu penalaran logis yang diselesaikan dengan cara membuat diagram Venn atau himpunan tertentu. Kadangkala ini membantu kita bisa melihat daerah mana atau lingkaran mana yang ikut mana dan nggak ikut mana. Nah, seperti itu. Kita coba, Kak, kapan ada PM Zoom lagi? Jadwalnya belum tentu, nanti tak share, ada di bawah itu Zoom untuk yang kelas premium, yang ikut bimbel sama yang umum pemilik buku. Biasanya ada beda nanti. Ada jadwalnya tuh kan? Nanti di share ada di situ. Nah, seperti itu. Nah, misalnya gini, teman-teman kita ke sini. Semua X adalah Y. Artinya ada beberapa kemungkinan nanti yang terjadi. Misal di sini saya ambil kemungkinan pertama nih. Semua X adalah Y. Berarti lingkaran X ada di lingkaran Y, di dalam lingkaran Y. Aman ya? Kemudian kalimat berikutnya adalah beberapa Y merupakan Z. Beberapa Y adalah Z. Berarti ada suatu lingkaran Z yang mengiris Y. Kemungkinan pertama bisa seperti ini. Z tidak mengiris X. Ya enggak? Tapi ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya adalah Z-nya mengiris X juga. Ini dua-duanya benar. Bisa dicerna ya? Dua-duanya benar. X adalah semua Y, dan beberapa Y merupakan Z. Berarti bisa saja cuma ngiris Y, bisa saja ngiris Y dan Z. Ngiris Y dan X di kemungkinan kedua. Dua-duanya benar. Nah, tinggal, ada kemungkinan ketiga. Bisa saja seperti ini. Masih bisa benar semua tuh. Kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 bisa benar semua. Karena X kan Y. Bisa saja semua X itu Z. Yang penting beberapanya Y yang masuk ke Z. Masih benar semua. Nah, tinggal teman-teman mencari di pilihan jawabannya itu yang bisa di kemungkinan 1, bisa di kemungkinan 2, bisa di kemungkinan 3 itu yang benar. Misalnya di kemungkinan 1 benar, tapi di kemungkinan ketiga salah. Berarti jangan dulu dipilih. Misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa hasil yang bisa terjadi. Misalnya beberapa X bukan Z. Kan benar, beberapa X bukan Z. Iya, di kemungkinan 1 benar. Di kemungkinan 2 betul tuh. Beberapa X bukan Z, betul. Beberapa Y bukan Z.
Betul, beberapa Y bukan Z, semuanya benar. Di pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, benar semua tuh. Kemungkinan 1 benar, kemungkinan 2 benar, kemungkinan 3 benar, gitu ya. Semua Z belum tentu X. Benar, semua Z belum tentu X. Benar sekali. Nah, gitu. Nah, itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang mungkin terjadi dan nanti tinggal dipilih di pilihan jawaban yang sesuai yang mana. Itu gambarannya kalau kita menyelesaikan dengan diagram Venn. Gambarannya kayak gitulah. Seperti itu, teman-teman. Oke ya, aman ya? Aman. Baik, lanjut. Ini materinya hanya sekitar ini. Nanti kalau misalnya butuh PPT, ini tak PDF kan, tak kirim ke apa namanya ke teman-teman. Gitu. Oke, lanjut soal ya. Nah, ini seperti itu. Oke, siap. Kita lanjut ke soal. Nanti biar kita mainkan. Rekodnya upload di mana? Di apa namanya? Di sebentar, tak cek. Materinya dikirim ya, Kak. Oke, siap. Nanti tak kasih ke kakak admin, ya share link. Sudah nampak soal saya? Sudah, Kak. Nampak, Oke, siap. Terima kasih. Ada recordnya enggak? Ada. Ada recordnya nanti besok teman-teman bisa di-share di oke sebentar ini masih ini belum tak stop share. Ini adalah don't save. Sebentar. Nah, sudah muncul sebentar. Oke. Nah, ini sudah muncul lagi. Sudah muncul lagi ya, teman-teman ya. Tadi di Sudah, Kak. Oke, siap. Om PDF kumpulan soal tentang ini. Kumpulan soal PDF-nya di-share loh. Di apa namanya? Di link bio sama kakak admin. Terus nanti rekodnya biasanya saya upload di YouTube. YouTube-nya Coach Pras numerik. Wah, gaya tuh aku. Wes, gaya tenan. Ya, oke. Gitu ya. Nanti PDF apa namanya? Materi yang tadi apa namanya? PowerPoint-nya tak bikin PDF, tak sharekan juga. Oke, kita ke soal ya, teman-teman ya. Nomor 1. Dapatnya apa, teman-teman? Langsung ya, kita mainkan ya. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya biar bisa apa namanya membuat pencerahan semuanya. Ada yang D, ada yang B. Ingat ya, kalau bukan kuantor universal, artinya hanya ada beberapa, berarti masih ragu-ragu. Oh, ada yang B, ada yang C. Nah, gini, Chandra seorang teller bank. Karena tadi saya lihat ada yang B atau C gitu, masih ragu-ragu antara B atau C. Chandra seorang teller bank. Chandra tidak telat, maka dia dipromosikan. Oke, dia teller bank, kalau dia tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Sementara semua teller bank tidak pernah telat. Semua teller bank itu tidak pernah telat. Oke ya. Sebenarnya antara B dan C itu benar semua. Karena semua teller akan dipromosikan. Iya benar. Tapi ingat teman-teman, ketika kita menarik suatu kesimpulan, itu harus berpegang pada premis, pernyataan yang diberikan. Pernyataannya adalah Chandra. Berarti yang lagi dibahas itu Chandra, bukan semua teller. Nah, kalimat yang bisa jadi patokan lagi adalah semua teller bank tidak pernah telat. Sementara Chandra adalah seorang teller bank. Berarti Chandra ada di dalam itu. Otomatis Chandra akan dipromosikan. Jadi kesimpulannya ada di B. Betul, jawabannya ada di B. Oke ya, maksud ya. Jadi kenapa ini benar, cuman yang dibahas bukan semua tellernya, tapi poinnya ada di Chandranya. Gitu. Bisa diterima? Oke, siap. Nah, tadi ada yang jawab D. Kenapa jawab D? Oke, saya coba menganalisa ya. Walaupun tidak telat, namun Chandra belum dipromosikan. Kenapa belum tentu dipromosikan? Belum tentu kan apa namanya? Karena belum tentu kan itu. Nah, padahal di sini adalah Chandra tidak telat. Kalau Chandra tidak telat itu kan suatu syarat. Nah, ini ada satu kata yang mungkin teman-teman bisa jadi patokan adalah semua. Kata semua. Gitu. Kalau misalnya kata itu diganti jadi sebagian, nah itu baru tuh. Kalau sebagian berarti si Chandra ini bisa dipromosikan, bisa tidak, belum tentu berarti kayak gitu. Oke, aman ya maksudnya ya? Aman. Anggap aja aman. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut Kak. Oke, siap. Sebentar ini saya. Oke, kita lanjut. Yuk.
Nomor 2 apa? Oke, B. Banyak yang B nih. Oke, 2B. Nah, ini. Lanjut, B. Oke, ada yang lain? E. Oh, ada yang E. Siap. Nah, kita cek ya, teman-teman gini. Ada, ingat ya, kata ada, itu berarti nggak semua. Tidak semua. Berarti cuma ada. Misalnya ada orang 10 nih. Ada. Oh, berarti ada beberapa, ada pedagang. Berarti cuma 2 saja atau 3 saja gitu. Dari 10 orang misalnya ada pedagang yang rajin. Pedagang kan banyak nih. Ada pedagang yang rajin. Logika kita berarti berarti ada pedagang yang tidak rajin juga. Gitu. Kata ada. Oh, ada pedagang yang giat bekerja. Oke. Satu ya, sip. Kemudian kebanyakan pedagang memiliki toko yang luas. Ingat kata kebanyakan itu semua atau enggak? Enggak. Enggak Bagian. semua. Oke ya, kebanyakan itu tidak sama dengan semua. Artinya dari situ kan bisa diambil kesimpulan bahwa apa? Misalnya gini, ada yang jawab B, katakanlah B ya. Artinya apa? Ada pedagang yang memiliki toko luas dan giat bekerja. Benar, tapi ada tidak benarnya. Betul enggak? Betul. Iya. Betul iya, tapi ada tidak benarnya. Bisa saja. Nah, intinya misalnya gini lah, logikanya gini. Ada pedagang nih. Ini pedagang. Pedagang ya. Ada yang giat bekerja, ada yang tidak. Nah, berarti pedagang yang giat bekerja, misalnya gini, ini giat bekerja. Saya sebentar tak gabungin ke sini. Artinya pedagang ini, misalnya ini adalah giat bekerja, GB. Ini tidak giat bekerja, misalnya. Lainnya tidak giat bekerja. Nah, kebanyakan pedagang memiliki toko yang luas. Kan kemungkinannya bisa banyak tuh. Bisa cuman gini, di sini lingkarannya. Bisa gini, ya enggak? Iya kan? Artinya yang memiliki toko luas itu kan hanya kebanyakan. Bisa saja yang memiliki toko luas itu adalah yang giat bekerja. Bisa saja tidak giat bekerja tapi punya toko luas. Jadi ini bisa benar, bisa salah pilihan B. Bisa benar, bisa salah. Gitu. Bisa diterima ya? Paham ya? Kakak. Ya, oke. Jadi kemungkinan B itu benar, tapi bisa salah. Karena mungkin ada pedagang yang memang giat punya toko luas. Ada yang nggak giat tapi punya toko luas. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian seperti itu. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling mungkin adalah di antara A, B, C, D itu tidak ada yang cocok. Jadi jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Gitu. Nah, dari premis pertama sama premis kedua itu lebih ke arah kuantor ekstensial. Ketika ada kuantor ekstensial, yaitu beberapa, sebagian, dua-duanya sebagian nih, itu cenderungnya adalah mungkin ini, mungkin itu. Nah, gitu. Mungkin A, mungkin B. Nah, seperti itu. Jadi tidak dapat diambil kesimpulan. Misalnya C, bisa benar, yang C bisa benar loh. Ya enggak? Pedagang yang giat bekerja, punya toko luas, bisa benar, bisa salah juga. Benar nggak? Benar. Iya, gitu. Bisa benar, bisa salah. Gitu. Jadi tidak dapat ditarik kesimpulan. Betul, sip Kak Fadila Aziza. Jadi ketika ada suatu keadaan di mana itu bisa benar atau bisa salah, berarti jangan dulu dipilih, enggak, bukan pilihan jawaban tuh. Gitu. Oke ya, aman ya? Berarti tidak ada jawaban mungkin benar, mungkin salah. Ya, karena tidak ada jawaban, mungkin benar, mungkin salah. Betul sekali. Oke, aman. Lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Next. Semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA yang tinggi. Ya, betul, karena belum pasti. Nah, ini Kak Fadila, betul, belum pasti. Nomor 3 apa jawabannya, teman-teman? Semua mahasiswa D3 punya skor TPA yang tinggi. Nah, siap. D. Oke. Artinya gini, mahasiswa ini TPA-nya tinggi semua nih. TPA-nya tinggi. TPA itu apa? Tes potensi akademik ya. Itu kayak skolastik inilah. Dulu TPA, TPS, gitu. Hampir-hampir mirip. Nah, kayak gitu. Semuanya tuh TPA-nya tinggi. Di dalam lingkaran itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang skor TPA-nya tinggi. Kemudian kalimat kedua adalah sebagian mahasiswa. TOEFL-nya tinggi. Cuma sebagian. Berarti kan bisa gini. Nah, ini adalah TOEFL-nya tinggi. TOEFL tinggi. Cuma sebagian aja. Nah, artinya apa, teman-teman? Yang bisa dilihat adalah
sebagian. Nah, ini nih yang tak kasih warna ini adalah sebagian mahasiswa D3 yang memiliki skor TOEFL tinggi, punya TPA tinggi juga. Ya kan? Cocoknya adalah jawaban D. Siap deh, Kak. Siap. Sebagian mahasiswa D3 punya skor tinggi untuk TPA dan skor tinggi untuk TOEFL. Gitu. Aman ya? 4D. Oh, langsung 4D sudah nih, Kak Mutiara. Oke, ini ada coretan kata apa? 4D. Oh, mana? Yang nomor 3, Kak V. Oke, kenapa enggak E? Oke, sekarang oke. Kenapa enggak E? Kenapa enggak E gini? Sebagian mahasiswa D3 tidak memiliki skor TPA dan TOEFL yang tinggi. Sebagian mahasiswa D3 itu tidak memiliki skor TPA dan TOEFL yang tinggi. Apa namanya? Daerahnya itu nggak ada. Coba perhatikan. Daerahnya nggak ada. Misal nih ya, mahasiswa yang tidak memiliki skor TPA tinggi, yang mana? Nggak ada kan? Ini nih, tidak memiliki. Padahal apa? Premis pertamanya. Semua. Semua, Kak. Oke. Padahal semua. Oke ya. Nah, ini padahal apa? Ada tidak memiliki. Wah, ini udah jelas salah di situ. Gitu. Siap. Oke. Aman ya? Oke. Terima kasih sama-sama. Yuk kita ke soal nomor 4. Nomor 4 ya. Teman-teman nomor 4 jawabannya apa? Oh, belum baca. Kecepatan saya. Oh, sudah. Teman-teman sudah. Jawabannya adalah A. Ada yang lain nggak? Seseorang membeli barang dalam jumlah kecil, maka harga per item barang akan sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Misalnya tuku belinya cuma 1, 2 gitu, biasanya harganya lebih tinggi tuh. Gambarannya gitu lah. Beli banyak, biasanya harganya lebih rendah. Nah, saat ini Biro X melakukan pengadaan ATK, namun harga per item barang tidak sulit untuk lebih rendah dari harga pasar. Berarti logikanya kan, oh ini tidak sulit nih, gampang, belinya lebih murah nih, misalnya gitulah. Berarti apa? Artinya apa? Biro X itu membeli ATK dalam jumlah, ingat, jawabannya gini, teman-teman perhatikan tadi. Ini kalau dia akan sulit ya mendapatkan harga rendah ketika belinya dalam jumlah yang kecil. Nah, ingat yang di awal tadi, teman-teman, kita tidak harus mencari antonimnya. Cukup menambahkan kata tidak saja. Betul nggak? Nah, penjebaknya ada di sini. Oh, jumlahnya kecil, berarti dia beli banyak. Gitu, bukan. Tapi lebih ke jumlahnya tidak kecil. Berarti Biro X itu membeli ATK dalam jumlah tidak kecil. Nah, gitu. Jawabannya adalah C. Benar, cuman lebih pastinya adalah cukup menambahkan kata tidak. Gitu. Nggak apa-apa, kecoret ya. Mungkin karena nggak sengaja. Ini tak munculkan lagi ya sebentar, biar coretannya hilang. Mana tadi? Nah, hilang ya. Nah, oke, sudah muncul lagi toh. Nah. Oke, aman ya teman-teman ya. Aman, Kak. Aman ya. Siap. Oke. Lanjut. Ya, jangan sampai kejebak komen. Kenapa nggak B, Kak? Oke, nggak B kan karena di sini. Kenapa nggak B? Oh ya, ini kan dia membeli barang harga per item tidak sulit. Tidak sulit. Padahal di atas itu akan sulit lebih rendah. Gitu ya. Nah, maka ini bukan jumlah kecil, justru malah berarti dia belinya apa namanya tidak kecil. Saya mau ngomong banyak, ngomong banyak. Tapi ingat tidak mencari antonimnya ya, gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap. Nah, paling tidak bisa untuk apa lebih dipahami. Yuk. Nomor 6 teman-teman. Nanti sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Selesai nggak selesai gitu ya. Selesai nggak selesai sampai jam 18. Ya mudah-mudahan selesai. Nanti kalau nggak selesai biar buat teman-teman apa dimainkan nanti. Oke, nomor 5 apa teman-teman? Kak Azizah sudah muncul jawabannya E. Ada yang lain? E juga. Kak Bulan E, Kak Fadilah E, Kak Ziza A. Ada yang A? Oke. EA, oke siap. Oke, ya kita mainkan ya.
Nomor 2 adalah tadi ada, maaf Kak, nomor 2 tadi apa ya? Oh, lupa saya sebentar sebelum tak bahas. Nomor 2 itu jawabannya E. Tidak dapat disimpulkan. Oke, yuk, mana tadi? Nomor 5. Nah, gini. Jawaban teman-teman bervariasi antara A atau E ya. A atau E. Ya, betul sekali. Ini Kak Vanka. Kak Vanka sudah paham berarti ini. Iya, karena itu sebagian, belum tentu dia guru, betul. Nah, intinya gini, kan ini semua guru nih dapat mengajar dengan baik. Ketika semua guru dapat mengajar dengan baik, itu, nah ini kalimat yang perlu teman-teman kadang-kadang jadi merusak, merusak apa namanya, mengacaukan dalam bernalar. Semua guru dapat mengajar dengan baik. Tapi yang mengajar dengan baik itu belum tentu guru. Bisa dipahami kalimat saya? Bisa. Ya kan? Nah, yang mengajar dengan baik, sebentar tak dulu ya, yang mengajar dengan baik itu belum tentu semuanya adalah guru. Semua itu guru, belum tentu semuanya guru. Tapi kalau si A guru, oh pasti dia ngajar dengan baik nih. Misalnya ada A, B, C. Guru nih, A, B, C nih. Ada A, B, C, ini guru. Oh pasti bisa, dia pasti, ini pasti ngajarnya baik nih, ngajarnya baik. Tapi ketika ada orang D, misalnya muncul D, ngajarnya baik juga. Bisa nggak kita pastikan bahwa dia jadi guru? Belum tentu. Oke, gitu ya. Jadi belum tentu. Oke, tak hapus. Logikanya gitu. Nah, sekarang sebagian besar lulusan Universitas A adalah guru. Ingat kata-katanya di sini yang jadi kunci adalah sebagian. Oke, sementara di sini Bambang dapat mengajar dengan baik. Bambang adalah lulusan Universitas A. Artinya apa? Bambang belum tentu guru, Kak. Belum tentu guru. Belum tentu guru, belum tentu juga bukan guru. Ya kan? Sebenarnya Bambang belum tentu guru. Bambang juga belum tentu bukan guru. Jadi, adalah jawaban yang tepat dari pilihan-pilihan yang diberikan itu adalah tidak dapat disimpulkan. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Oke, siap. Aman. Bisa, guys? Lanjut. Lanjut. Ya, betul sekali Kak Xi Jinping. Ya, ini sudah menjelaskan nih. Next. Oke, Kak Xi Jinping sudah menjelaskan. Bagus tuh. Terima kasih. Nah, sekarang kita mainkan soal nomor 6. Beberapa ikan hias. Next. Oke, jawaban Aziza sudah dapat tuh. Jawabannya E. Wah. Ada yang lain? E juga. Ada yang lain jawabannya? Nomor 6. E juga. Oke, sebentar. Sekarang gini. Beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Misalnya di sini ada lingkaran ikan hias. Oke, beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Ini ikan hias nih. Nah, ikan hias itu, semua itu ikan hias lingkarannya. Nah, ini kepotong nih. Ini adalah ikan mahal. Jadi beberapanya di sini. Nah, ini nih. Yang tak kasih warna merah itu adalah ikan hias yang harganya mahal. Oke, intinya gitu ya. Semua ikan hias hidup di laut. Semua ikan hias hidup di laut. Berarti semua ikan hias hidup di laut. Lingkarannya bisa gini. Ini hidup di laut. Nah, oke, hidup di laut. Bisa seperti itu. Ya, bisa juga gini. Ini ikan hias, ini ikan mahal, ini ikan hias, ini ikan mahal, ini hidup laut. Bisa juga gitu. Bisa, kan bisa. Bisa saja terjadi. Oh, ikan mahal di laut semua tuh. Bisa saja kayak gitu. Nah, segala sesuatu, ke kalimat berikutnya ya. Segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. Segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. Berarti apa, teman-teman? Kita cek satu persatu. Coba. Yang pilihan A, beberapa ikan mahal bisa dimakan. Belum tentu. Ini nih. Nah, ini ada ikan mahal tidak bisa dimakan karena tidak di laut. Yang bisa dimakan kan hanya yang ada di segala sesuatu yang hidup di laut yang bisa dimakan. Berarti yang ini yang tak kasih warna kuning dia belum tentu bisa dimakan. Belum tentu. Lanjut, yang B. Semua ikan mahal hidup di laut. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ini belum tentu juga ini. Nah, ini belum tentu juga. Kenapa? Ini ikan mahal nih yang warna kuning tadi. Tapi belum tentu di laut. Walaupun ini benar nih, ikan mahal di sini, yang warna kuning di sini, nah itu ikan mahal hidup di laut. Bisa terjadi, bisa iya, bisa enggak. Oke, yang C. Sekarang yang C.
beberapa ikan hias bisa dimakan. Salah apa benar beberapa ikan hias bisa dimakan? Salah. Harusnya apa? Harusnya adalah semua. Semua ikan hias dapat dimakan karena semua ikan hias hidup di laut. Yang hidup di laut bisa dimakan. Gitu kan? Berarti bukan beberapa tapi harusnya semua. Nah, oke. Yang D, semua ikan laut adalah ikan hias. Tidak. Dari lingkaran ini kelihatan. Nah, lingkaran yang ini ada yang ikan hias. Di lingkaran ini, yang luar ini, tak kasih titik-titik itu. Nah, itu adalah ikan laut yang bukan ikan hias. Gitu ya. Ya, sih. Berarti jawaban yang pasti dari pilihan jawaban ini adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Siap. Gerak. Oke. Iya. Karena tidak semua. Aman. Oke, siap. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Seret. Oke. Tidak ada ikan lele yang punya sisik. Ikan lele memiliki sungut. Tidak ada ikan lele yang punya sisik. Oh, berarti ikan lele itu nggak punya sisik. Ini gitu lah. Nggak punya sisik. Ikan lele punya sungut. Nah, berarti di sini apa? Iya, benar. Ikan yang tidak bersisik pasti punya sungut. Nggak bisa dipastikan. Nggak ada nggak ada kaitannya. Ikan yang bersungut pasti tidak punya sisik. Tidak juga tidak dipastikan tuh. Karena premisnya adalah tentang lele. Nah, gitu. Sisik ada hubungannya dengan sungut? Nggak juga. Ini nggak ada kaitan dengan premis. Andai lele, apalagi ini ada lele punya sisik, maka tidak punya sungut. Ini nggak bisa keluar dari premis. Jadi pilihan jawaban yang diberikan nggak ada yang sesuai. Gitu. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Aman. Lanjut Kak. Oke siap. Kita lanjutkan. Yuk. Sekarang kita ke penalaran analitisnya. Nah, penalaran analitis mungkin lebih barangkali butuh waktu yang lebih banyak, tapi dalam sisi penalaran lebih enak sih, karena kita lebih bermain ke informasi yang pasti dan informasi yang masih tergantung dengan hal-hal lain. Kita lanjutkan. Suatu peneliti membutuhkan 5 orang, oke, yaitu dari 4 insinyurnya ada ABCD, dan 4 matematikawan. Matematikawannya ada EFGH. Paling tidak ada 3 insinyur harus dipilih. Ingat di situ paling tidak, berarti minimal. 4 insinyur boleh kalau bisa. 4 insinyur semuanya kalau bisa boleh, tapi minimal ada 3, paling tidak ada 3. Berarti 2 insinyur nggak boleh. Kan gitu. Nah, penanganannya sebagai berikut, ada kesulitan nih. A tidak mau dengan D. B tidak mau dengan E, F tidak mau dengan G. Nah, ini gitulah. Kita ke soal langsung, karena ada kaitan dengan soal. Mending kayak gitu malah, soal-soal seperti ini. Kita ke soal nomor 8. Jika B dipilih, siapa yang pasti dipilih juga? Jika B dipilih, siapa yang pasti dipilih juga? Bentar, ada yang bocor. Oke. Siapa yang pasti dipilih? 8A. Oke. Sekarang gini. Ingat, insinyur itu harus berapa? 1, 2, 3. Minimal 3. Matematikawannya itu berarti minimal 2. Sisanya kan gitu. Maksimal 2. Iya enggak? Nah, jika B dipilih, ingat B sudah dipilih nih. Oke. Otomatis enggak bisa. Jelas ini salah. Enggak mungkin. Pasti dipilih jelas enggak. Jelas pilihan D jelas enggak. Nah, kemungkinannya itu kan bisa saja B itu ditemani oleh siapa? C dan siapa? A. Betul nggak? Bisa gitu. Bisa juga BC ditemani oleh D. Oke? Yes. Ya, karena A tidak mau dengan D. Nah, kalimat di sini. A tidak mau bekerja dengan D. Otomatis A dan D nggak bakal ikut gabung. Lagi yang gitu. Ada kemungkinan pertama ini, kemungkinan keduanya adalah tak taruh di sebelah kirinya ya. Ini kemungkinan keduanya. Nah, 1, 2. Oke, sekarang yang matematikawannya berarti. Matematikawannya. Artinya apa? Sebenarnya udah kelihatan sih ya dari sini ya. Dari ini aja, 2 kemungkinan. Nah, ini aja. Yang pasti ada siapa tuh? C. Adalah C. Berarti otomatis pasti ada C. Nah, gitu. Kalau A ini bisa iya, bisa tidak. Kalau D bisa iya, bisa tidak, kan gitu.
F juga sama, F nggak ada kaitan ya. Gitu. Oke, berarti jawabannya adalah B, yaitu C, yang pasti ikut adalah C. Aman ya? Lanjut. Sekarang kita ke nomor 9. Pilihannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 9B. Main. Mantap. Jika D dipilih. Ketika D dipilih, berarti A nggak bakal ikut. Berarti 3 insinyur yang akan berangkat adalah D, B, dan A. Itu insinyurnya. Matematikanya sekarang. Yang tidak dipilih siapa? Nah, berarti matematikanya sekarang. Oh, C deh. Oke. Nah, yang tidak dipilih ya, ini ya. Ketika D ikut, ini A nggak ada. Sorry. Ini DBC. Nah, DBC. Nah, DBC tadi. Nah, otomatis A itu tidak bisa ikut tuh. Jelas tuh. Jawaban ini ada A. Tapi ingat teman-teman, ada faktor lain nggak di luar sana? Jangan sampai terjebak dengan jawaban A. Nah, matematikanya sekarang kita ada kaitan dengan urutan lain nggak? Misalnya ini ada D nih, sementara D tidak mau bekerja dengan F. Si matematikawannya itu kan EFGH ya, EFGH. Kita lihat ada si B, otomatis ini E nggak ikut, ya kan? Ada D nih, otomatis F juga nggak ikut. Oke, sehingga apa? Matematikawan yang akan berangkat itu adalah G dan H. Berarti koncone ini adalah di sini adalah G dan H. Sehingga bisa dipastikan bahwa yang tidak dipilih itu adalah A dan F. Gitu. A dan F nggak ikut tuh pasti. Jawabannya C. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Oke, siap. Aman. Lanjut. Oh, kok tak geser? Nggak apa-apa. Ini aja. Nah, ini sekarang. Ini tak bawa aja. Sebentar. Ini pernyataan ini tak bawa aja untuk menyelesaikan soal yang di sini. Nah, sip. Nggak buang. Sebentar. Nah. Sudah. Oke. Sekarang nomor 10. Tidak ada. Mana nih? Pusing. Mana pusing? Yang pusing mana yang pusing? Ama. Oh, kecepatan ya? Sorry. Kecepatan ya? Tak pelan-pelan aja. Padahal saya minumnya udah air putih loh, bukan pertama lagi loh ini. Oke, jangan cepet-cepet om. Oke, siap. Oke, ya nggak apa-apa. Mak, iya mak, iya kak. Oke, siap. Oke, pelan-pelan ya, siap. Minumnya udah air putih, padahal udah nggak pertama kok malah masih kenceng-kenceng. Berarti kecepatan saya. Pelan-pelan. Jika B dan C dipilih, ya pilihannya itu kan 3 insinyur dan 2 matematikawan. Pasti gitu, karena di sini ada A dan D yang tidak bakal bersama. Jelas di situ, artinya pasti cuman ada 3 insinyur, kesimpulan pertama gitu. Nah, sekarang B dan C dipilih nih. B, C dipilih. Otomatis teman seperjuangan insinyur yang akan berangkat lagi siapa? Bisa A. Betul enggak? Betul. Bisa juga D. Betul enggak? Betul. Ya, ada 2 kemungkinan berarti kan? Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Bisa BCA, bisa BCD. Oke, bisa BCA, bisa BCD. Nah, sekarang kalau BCA, BCD. BCA, BCD. Artinya kan gini, ini adalah suatu mungkin. Nah, kemungkinan, masih bisa iya, bisa tidak. Intinya gitulah. Nah, sekarang kalau B ini tidak mau bekerja dengan E. Artinya kalau jatahnya si matematikawan, si EFGH itu, otomatis jelas ini E nggak bakal ikut. Dari pilihan jawabannya sebenarnya sih mungkin bisa teman-teman eliminasi ya. A dipilih, benar apa salah? Benar. Tapi bisa tidak, ya nggak? Bisa benar, bisa salah. Ini juga sama, D dipilih berarti bisa benar, bisa salah. Artinya abaikan itu. Nah, sekarang yang ke matematikawannya. Pilihan matematikawannya. B tidak mau bekerja dengan E. Otomatis E jelas enggak. Masih tetap FGH. Ya enggak? Kalau yang dipilih A, misalnya yang berangkat temannya insinyur adalah A, nggak ada kaitan FGH ini. Jadi bisa berangkat semua. Yang penting apa? F tidak bersama dengan G. Yang penting F tidak dengan G.
Berarti bisa saja ini FH atau GH. Betul enggak? Oh, Bisa. Probolinggo dan Maghrib. Ya betul, Maghriban dulu. Siap, silakan ibadah dulu, enggak apa-apa. Nanti rekodnya tinggal dipantau di link YouTube. Ya, gitu ya. Berarti F dan G itu masih bisa juga. Berarti ada kemungkinan juga bisa F, bisa G. Gitu. Kecuali kalau ini yang dipilih berangkat D. Kalau yang berangkat D itu dia tidak mau berangkat dengan F. Jadi pasti adalah GH. Kalau kemungkinan kedua itu pasti yang berangkat adalah GH. Tapi kemungkinan pertama itu bisa F, bisa G. Jadi logikanya yang pasti benar adalah A, D, F, dan G itu belum tentu dipilih. Jawabannya adalah I. Belum tentu berangkat. Gitu. Aman? Aman ya? Nah, pilihan ini jelas salah nih, F atau G dipilih. Nggak bisa, gitu ya. Aman, siap. Berarti masih berubah kemungkinan. Siap, aman. Oke, paham ya? Oke, siap. Sekarang kita ke nomor 11. Set, set. Ini tak kopikan lagi. Setir. Mana tadi? Set. Nah, ini. Tak hapus dulu. Nah, sudah. Oke, nomor 11. Kita lihat jawabannya apa. Oh, A. Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Oke, ada yang lain? Kita cek. Pilihannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sengaja agak kita pisahkan untuk insinyur dan untuk matematikawannya yang akan berangkat. Insinyurnya dulu. B dan D dipilih. B, D dipilih. Ini pasti. Otomatis A nggak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Karena sudah ada D. Ini nggak sesuai dengan ini. Otomatis di sini yang berangkat adalah si A. Gitu kan? Sorry. Otomatis yang berangkat adalah si C. Ya, terima kasih. Adalah si C. Ya, C. Otomatis A itu tidak berangkat. Berarti yang dipilih adalah C. Jadi C pasti dipilih. Pasti ya. Oke, berarti pernyataan 1 benar. Kita centang dulu pernyataan 1. Sekarang, B dipilih nih. Padahal B itu tidak mau bekerja dengan E. Otomatis E tidak dipilih. Jelas E itu tidak masuk kriteria. Kita coret tuh. Dari jatahnya si matematikawan tadi. Berarti E itu tidak dipilih. Benar lagi. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 sudah benar. Secara efisien waktu untuk penyesuaian waktu bekerja, ada nggak yang pasangan 1 dan 2? Hanya ada di pilihan jawaban E. Iya, berarti pernyataan ketiga ini boleh dicek, boleh nggak? Langsung lompatin, boleh. Oh, pasti jawabannya E. Karena cuma ada itu tok, 1 dan 2, pasangannya 3, udah itu tok. Misalnya mau dicek, artinya G dipilih, kenapa G dipilih? Nah, tinggal mainan aja di situ. Gitu. Karena ada D. Ada D di sini. Otomatis F nggak mau, nggak boleh dipilih. Ya nggak? Kan tinggal tersisa 2 orang. Set masuk ke sini GH. Otomatis G pasti dipilih. Berarti ini benar lagi. Iya, jawabannya adalah E. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Oke, siap. Aman. Yuk, lanjut. Nah, sip. Kita lanjut, teman-teman. Nomor 12, ini analisa apa ini? Oh, analisa tentang usia berarti di sini. Oh iya, siap. Oke, kita ini agak ngitung dikit-dikit nih. Nah, Anwar, Bambang, Cita, Diana, dan Indro adalah 5 orang sahabat yang usianya berbeda-beda. Wah, sudah ada yang ngitung. Oke. Kak, recordingnya ada di akun apa? Nanti ada di Coach Pras Numerik. Kalau kita kelasnya umum, nanti di-share secara umum. Tapi kalau yang khusus yang bimbel, yang ikut kelas bimbel, itu di unlist cuman anak yang apa namanya teman-teman yang bimbel aja yang bisa mengakses. Nah, itu nanti di Coach Numerik. Oke, kita lihat ya. 5 orang sahabat usianya berbeda-beda. Anwar sekarang usianya 22 tahun. Berarti patokannya ada di Anwar, usianya 22. Lebih muda 4 tahun dibandingkan dengan Diana. Berarti Diana usianya berapa? 22 tambah 4, 26. Betul enggak? Ya, karena dia lebih muda. Anwar itu lebih muda 4 tahun dari Diana. Nah, dan lebih tua 1 tahun daripada Cita. Berarti Cita itu usianya adalah 22 kurangi 1. Karena lebih tua, berarti usianya Diana 21. Cita 21. Dan 2 tahun lebih tua daripada Indro. Berarti Indro itu usianya adalah
22 kurangi 2, 20 tahun. Betul, siap. Namun Indro bukanlah yang paling muda. Berarti dari orang itu yang dari 5 nama itu yang paling muda lah siapa? Bambang ya. Bambang paling muda, nggak tahu usianya berapa. Nah, berarti urutan yang benar. Berarti oh ini jelas nih Bambang usianya 18 tahun. Di sini 18 tahun. Urutan benar yang paling muda adalah Bambang siapa tuh? 1 2 Endro, Kak. 3. Oh ya, Bambang Indro. Bambang Indro Cita. Bambang Indro Cita ada di pilihan D. Oke, Bambang Indro Cita ada di D. Betul, sip. Nah, gitu. Oke, nah ini nggak terlalu masalah ya. Nggak ada masalah, nggak masalah. Oke, siap. Nah, sekarang kita coba ke soal berikutnya, nomor 13 sampai berapa ini? Sampai 16 untuk soal berikutnya. 12 apa? Oke, 12 adalah D. Urutannya gitu. Nah, ini urutannya 4, 5. Aman ya? Sip, yuk. Nomor 13 kita pakai di sini. Ada ayah dan ibu dari 5 orang anak. PQRST. Masing-masing memiliki darah suku Aceh, Batak, Jawa. Dan Bang, nanti video recordnya di-share kan? Iya, di-share. Di-share. Tadi udah kita sampaikan di-share ya. Ini. Yuk. Artinya gini teman-teman, ada kita bisa mungkin mempermudahnya pakai apa namanya tabel ya, biar lebih mudah kayaknya. Jadi Aceh, Batak, terus siapa tuh? Batak, Jawa, terus Minang, Minang sama Madura. Madura. Ya, ada 5, terus anaknya ada PQ RST. Siap, kita bikinkan tabelnya gitu. Sebentar. Oh ya, terima kasih sudah dibantu jawab. Ya, terima kasih Kak Aru. Nah, ya di situ ya, teman-teman ya. Nah, ini tak bikin dulu tabelnya, seret. Barang nanti bisa kepakai. Ada hal yang pasti, ada hal yang masih menggantung. Nah, ini pakai tabel gini. Sip, oke, tak bikin pakai tapangan apa nah? Oke, patokan pertama adalah tidak ada warga suku Aceh yang menikah dengan warga suku Jawa. Berarti nanti Aceh sama Jawa nggak ada ya. Berarti otomatis Aceh dan Jawa nggak ada apa namanya nggak masuk di situ. Terus lanjut, hanya P dan Q yang memiliki darah Minang. P dan Q darah Minang ini tak bikin gini ya. Berarti ini tak plus, ini plus gitu ya. Berarti cuman dia yang Minang cuman ada 2 tuh, P dan Q. Otomatis R ini bukan, S bukan, T bukan. Bisa kita apa namanya jelas tuh dieliminasi aja di situ. Itu pertama. Terus berikutnya lagi 3 dari anak itu memiliki darah Aceh. 3 ya, ada 3. Ada 3 orang yang memiliki darah Aceh tuh. Oke. Terus belum bisa dipastikan siapa saja, belum ada. R dan S adalah saudara kandung. R dan S adalah saudara kandung. Dari kalimat ini R dan S yang belum punya, kan RST ya. Ingat yang punya darah Aceh ada 3. Berarti otomatis bisa dipastikan bahwa R dan S ini adalah Aceh. Iya, tinggal 1. Siapa mereka? Belum tahu. Gitu. Nah, T memiliki darah Jawa. T memiliki darah Jawa. Di sini tak centang yang di darah Jawa. Dan otomatis T bukan tidak memiliki darah Aceh. Karena ada kalimat di atas itu tidak ada warga Aceh yang bersama dengan suku Jawa. Aman ya dari situ ya. Siap. Pertama itu. Yang jadi patokan di situ pertama. Nah, tabel ini teman-teman pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di bawahnya. Sekarang tak bawa ke bawah ke pertanyaannya. Nah, biar bisa mantau tes. Nah, kok hilang nih. Sebentar, ini tak bawa ke atas saja. Nah, seperti ini. Tik. Nah, wes. Nah, gini. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi. Pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi adalah apa, teman-teman? Kita cek. Kak, bertanya boleh nggak, Kak? Iya, boleh. Tadi tuh yang Aceh bukannya ada 3 orang ya, Kak? Yang berdarah Ada 3 Aceh. orang, ya betul. Tinggal 1, kita belum tahu. Ini masih tanda tanya, yang mana? Makanya belum kita isi. Aman? Oke, Kak. Oke, jadi yang kita isikan awal ini adalah hal yang sudah pasti. Yang masih kosong, nah tabel-tabel yang masih kosong antara Batak mana, terus yang Madura mana, gitu kan masih kosong tuh. Itu nggak tahu mana yang punya. Nah, mana yang punya darah itu. Nah, artinya
Yang kita isikan itu yang pasti dulu, nanti tinggal ngikutin informasi di pertanyaan soalnya. Sekarang kita cek dulu ya. Ki memiliki darah Madura, benar nggak? Belum tentu, kita nggak tahu, nggak ada kaitan di situ. T memiliki darah Batak, belum tentu juga, kita nggak tahu juga. R memiliki darah Batak, belum tentu juga, belum tahu juga. S memiliki darah Jawa, ya nggak? S memiliki darah Jawa. Tidak. Pasti ini, pasti tidak, pasti ini salah. Pasti salah. Karena apa? Di atas ada Aceh tidak menikah dengan Jawa. Ronaldo lemah. Iya kan? Ya, artinya di sini bisa dipastikan bahwa S itu tidak memiliki darah Jawa. Nah, gitu ya. Berarti ini pasti. Nah, berarti jawaban yang tidak mungkin terjadi adalah pilihan D. Pilihan D. Iya, itu tidak mungkin terjadi. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Bisa diterima ya? Ya. Bisa. Oke, siap. Yuk, lanjut. Sebentar, ini tak geser lagi. Tak, tak. Nah, guys. Sekarang ke nomor 14. Nomor 14 di situ, jika P memiliki darah Jawa. Nah, ini nih. Jika P memiliki darah Jawa, berarti kita centang P di sini. Oh, artinya P punya darah Jawa dan darah Minang. Otomatis P pasti tidak berdarah Aceh. Nah, dari situ kelihatan. Artinya apa? P memiliki darah Aceh ini jelas salah, ya kan? Otomatis lagi, ketika P tidak memiliki darah Aceh, dan di sana di atas tadi ada pernyataan bahwa yang memiliki darah Aceh itu ada berapa orang? 3 orang. Berarti bisa dipastikan bahwa Ki itu punya darah Aceh. Berarti jawabannya adalah E. Ini yang pasti. Jawabannya E. Aman? Aman. Aman. Siap. Oke. Nah, aman. Set, set. Nah, kita lanjut lagi. Set. Nah, sebentar, tak geser dulu. Tek, 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 tek. Nah, guys. Kita geser sih. Nah, sudah. Yuk. Nah, sip, wes. Jika T memiliki darah, ini patokan awal ya. Nah, yang tak copy paste patokan awal tuh. Karena kondisinya kan berbeda, tiap nomor itu berbeda ya. Nomor 14 tadi kan kondisi jika P. Sekarang kondisi 15 itu terlepas dari nomor 14. Gitu. Mana? Tapi Kak, mereka kan bersaudara. Mana-mana? Nah, ya, makanya betul. Bersaudara. Si R dan S kan bersaudara ya. Pasti darahnya kan sama. Sama-sama darah Aceh. Otomatis sama-sama bukan darah Jawa. Nah, sementara ada 3 orang, berarti ketambahan si siapa tadi? Ketambahan si Q. Ki. Nah, gitu. Ya, silakan. Beda dulu. Nanti kalau ketinggalan tinggal dipantau aja di record Zoom-nya ya. Nah, silakan Kak Aisyah. Betul, jangan ditinggalkan. Siap. Yuk lanjut ya. Nomor 15. Ini terlepas dari nomor 14. Jika T memiliki darah Madura, nah T memiliki darah Madura di sini, seret kita bikin. Ada T yang memiliki darah Madura. Pernyataan berikut yang salah adalah yang mana? Yang salah ya. Oh, udah, ini R memiliki darah Jawa. R memiliki darah Jawa jelas salah. Kan jelas salah, yang salah. Karena R sudah di posisi memiliki darah Aceh. Ini malah nggak ada kaitan dengan T ya. Iya. Nggak ada kaitan dengan T malah. Ada pertanyaan dari Kak Tania nih. Itu R dan S kenapa di Aceh ya? Kenapa di Aceh? Karena R dan S kan bersaudara. Udah 2 nih. Nah, sementara yang punya darah Aceh kan 3 orang. 3 orang. Nah, sementara 3 orang RST sama si apa namanya kita nggak tahu tuh. Jelas T bukan. T bukan nih. Karena T punya Jawa. T dulu lah, misalnya gini. Kita hapus dulu nih. R sama S belum nih. Kita belum tahu. Oke, di bagian ini sebentar. Kita ke atas dulu ya. Nah, untuk memastikan kenapa R sama S ada di Aceh gitu ya. Nah, pertanyaan bagus. Tak buka dulu nih. Sebentar. Mana penghapusnya? Ini tak hapus dulu. Ini tak hapus dulu. Ini tak hapus dulu. Kita belum tahu. Oke. Nah, sekarang gini. Kita larinya ke pernyataan yang T terlebih dahulu. Yang T. T memiliki darah Jawa. Kita centang yang Jawa untuk T. Set. T berdarah Jawa. Otomatis T bukan darah Aceh. Oke. Pertama itu. Itu dulu. Nah, baru ke R dan S.
Baru ke pernyataan yang ini. Nah, baru ke sini. Oke, R dan S adalah saudara kandung. Kalau saudara kandung, berarti logika kita akan berjalan bahwa, oh artinya R dan S memiliki darah yang sama. Nggak mungkin berbeda. Saudara kandung kan gitu ya. Oke, aman. Misalnya nih, kita kan nggak tahu RS itu di Aceh atau Batak atau Jawa, kan kita nggak tahu. Misalnya RS itu ada di Batak, boleh misalnya, oh RS di Batak. Bisa saja terjadi. Bisa. Tapi ingat, di atas ada kalimat bahwa ada tiga orang itu memiliki darah Aceh. Oke, kan tidak mungkin terjadi bahwa yang memiliki darah Aceh adalah P, Q, sama R saja. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena S kan saudaranya si R. Ini nggak mungkin terjadi. Tidak mungkin pula misalnya si P, Q, misalnya P, Q sama S misalnya. Tidak mungkin terjadi pula. Dan yang pasti terjadi itu adalah, ini bisa juga ya, yang pasti terjadi adalah R sama S, ini Aceh. Tinggal satu lagi siapa? Antara P atau Q. Gitu, antara P atau Q, temannya R atau S gitu. Jadi dua ini pasti terjadi di situ. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Nah, kondisinya kayak gitu. Tinggal nanti turun ke bawah. Oke, siap. Alasannya kayak gitu ya. Oh, sip. Oke, berarti sudah terjawab kenapa RS di Aceh gitu ya. Sudah terjawab. Berarti kenapa RS di Aceh? Karena kondisinya kayak tadi. Boleh silakan Kak Fadilah, gimana? Ada pertanyaan, monggo. Berarti Ki dan P belum tentu saudara kandung. Belum tentu, karena nggak ada pernyataan itu. Belum tentu saudara kandung. Iya. Karena nggak ada pernyataan itu. Yang menyatakan bahwa yang merupakan saudara kandung, itu hanya R dan S saja. Berarti itu otomatis sama tuh. Seret gitu. Kalau P dan Q belum tentu saudara kandung. Tapi P dan Q punya darah sama-sama Minang. Ya, gitu. Oke ya, siap. Kak, ulangi nomor 15 dong. Oke, siap. Nomor 15 tadi kita lihat bahwa ini. Nah, tak buang ya. Ini, set. Nah, mana tadi? Kok nggak mau hilang? Penghapusnya mana? Nah, ini. Oh, nggak mau. T memiliki darah Madura. Berarti tak centang darah Madura. Pernyataan yang pasti salah. Yang ditanyakan yang salah ya. Dari pilihan-pilihan ini, A, P merupakan darah Aceh. Bisa iya, bisa tidak. Ini bisa iya, bisa tidak. Bisa benar, bisa salah. Yang B, R memiliki darah Jawa. Benar atau salah? Pasti salah. Kenapa salah? Karena R adalah punya darah Aceh. Pasti bukan Jawa. Ini pasti salah. Nah, yang dicarikan yang salah. Ya udah, jawabannya B. Gitu. Kak, karena itu yang di pertanyaan Aceh itu nggak boleh sama yang Jawa ya kan, Kak? Iya, betul. Karena ada pernyataan Aceh tidak sama dengan Jawa. Maksudnya, yang punya darah Aceh tidak punya darah Jawa. Nah, misalnya punya darah Aceh sama Batak bisa terjadi. Punya darah Minang sama Jawa bisa terjadi. Pokoknya Aceh sama Jawa. Gitu. Aman ya? Aman nggak? Aman. Siap. Oke, aman-aman. Alhamdulillah. Oke, siap. Lanjut, Kak. Oke, siap. Lanjut ya. Siap. Oke, yuk lanjut. Nomor 16. Nomor 16, teman-teman. Ani adalah seorang wanita. Ia memiliki saudara laki-laki yang sama banyak dengan saudara perempuannya. Pahami kalimatnya. Ia memiliki saudara laki-laki yang sama banyak dengan saudara perempuannya. Saudara laki-laki Ani pernah mengatakan padaku bahwa ia memiliki seorang saudara laki-laki. Berapa banyak anak yang dimiliki Bapak Ani? Iya, ini Ani. Wah, jawabannya sudah C. Sebenarnya 4. Oh, ada yang 4. Ada yang B. Ada yang 5. Ada yang B juga. Oke, Ani. Ini Ani nih. Saudara laki-lakinya dengan saudara perempuannya itu sama banyak. Misal, saudara laki-lakinya ada 1. Ini ada 1 nih, saudara laki-laki di sini. Otomatis saudara perempuannya Ani juga harus ada 1. Ya enggak? Kan sama banyak. Berarti Ani punya saudara laki-laki 1, saudara perempuannya 1. Ada Ani nih di sini.
Berarti anaknya 3. Nah, misalnya gitulah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tetapi saudara laki-laki Ani pernah mengatakan kepadaku bahwa dia punya 1 orang saudara laki-laki. Otomatis dia harus punya saudara laki-laki lagi 1. Agar sama, kondisi ini berarti perempuannya itu juga harus 2. Karena saudaranya perempuannya sama banyak dengan saudara laki-laki. Artinya apa? Satu keluarga Ani itu punya anak 5, termasuk Ani. Gitu. Aman ya? Aman. Aman, seperti itu. Jadi, oh iya gini, set. Nah, Paham, Kak. paham ya? Oke, siap. Jadi, pahami kalimatnya, oh iya dicerna kayak gini kondisinya, Ani itu nggak ikut dihitung. Nah, gitu. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 17 sampai berapa ini? Nomor 17 sampai 18. Kita cek di situ. Ya. Kita geser dulu untuk mencari kondisinya seperti apa. Kendaraan B, oke, yuk cek ya. Ada 6 kendaraan sedang mengantri. Dibagiin di mana Kak kira-kira recordnya? Weh, ada pertanyaan lagi. Kak, kalau nggak selesai spill jawabannya ya Kak. Oh ya, siap. Nanti kita spill jawabannya, nanti teman-teman dimainkan. Oke, ini teman-teman. Nah, ini yang tanya lagi nih, udah berapa kali. Itu nanti di-share di situ ya, di YouTube ya. Yuk. 6 kendaraan A, B, C, D, E, dan F sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar di SPBU. Kemungkinannya banyak banget tuh. Kendaraan mana saja yang berada di belakang kendaraan C? Ini ada kendaraan C yang jadi patokan. 17E, oke, siap. 17E, kita mainin sebentar. Kendaraan D berada di belakangnya F. Berarti F dulu baru D. Kita nggak tahu ada jeda atau enggak, yang penting F dulu baru D, gitu ya. Nah, B berada di depan C, berarti ini ada B lalu C. Itu pun kita nggak tahu, langsung BC atau ada jeda, kita juga nggak tahu. A berada di depan D, A berada di depan D, berarti ada A, D, nggak tahu juga ada jarak atau enggak. Dan hanya dipisahkan oleh 2 kendaraan lain. Oh, ada kalimat itu, berarti ini tak tambah lagi. Artinya ada 2 kendaraan di depannya D. Gini ya, berarti A ada 2 kendaraan yang memisahkan, lalu D. Nah, gitu. Lanjut, kendaraan C berada di urutan keempat atau terakhir. Nah, logikanya berarti ada 6 kendaraan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kondisinya berarti C itu berada di urutan keempat atau terakhir. Artinya kan kemungkinannya bisa di keempat atau terakhir. Nah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Tak bikin dulu garisnya. Mungkin teman-teman bisa nanti dimainkan di situ. Nah, mana yang sesuai, ini gitu deh ya. Ini di sini ada kalimat gini. Nah, itu. Berarti harus ada 4 kendaraan untuk posisinya si A sampai D. Otomatis bisa nggak terjadi di kemungkinan pertama? Tidak. Tidak. Atau bisa? Bisa, no? Tidak. Bisa. 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 Misalnya D di sini nih, kan bisa aja. A-nya di sini. Bisa nggak? Bisa. Nah, D-nya di 6. A-nya di 3. Misalnya D-nya di 6 nih, A-nya di 3. Bisa juga. Yang penting ada 2 jarak tuh. Bisa. Masih bisa. Nah, misalnya gini. Sekarang kita ambil yang ini. Ingat B berada di depannya C. B berada di depannya C, F berada di depannya D. Artinya kan ada kemungkinan. Kemungkinannya bisa macam-macam tuh. Berarti B bisa di sini, F bisa di sini, gitu kan? Bisa juga. Iya nggak? Aman? Nah, berarti tinggal E yang nggak ada. Nah, artinya yang di belakang C itu kan, karena ini ada pernyataan bahwa kalimat soal di nomor 17 itu kendaraan mana saja yang berada di belakang C. Nah, logikanya, oh ada di C belakangnya. Otomatis C itu ada di posisi keempat. Ini bisa di urutan keempat atau terakhir. Berarti yang terakhir nggak kepake. Berarti ada di urutan keempat. Urutan keempat, otomatis ini akan menjadikan bahwa ini D sama siapa di sini? E. Sama E. Iya, D dan E. Betul. C. Berarti kendaraan yang ada di belakangnya C itu adalah D dan E. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Oh, paham. Oke, siap. Jadi, kemungkinan mana yang dipakai gitu ya? Siap. Saya sebentar, ini tak geser dulu biar tabelnya tak bawa ke bawah. Set. Nah, tabelnya udah kita bawa ke bawah seperti ini. Ini tak busa dulu.
Kondisinya gini, set. Nah, ini. Nah, oke. Jika B berada di urutan kelima, B di urutan kelima. Tak tulis dulu, B di urutan kelima. Oke, ingat di situ ada kalimat bahwa B itu di depannya C, betul enggak? Otomatis yang kepakai adalah kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama itu salah. Oke, kemungkinan pertama salah karena B ada di depannya C. Otomatis B itu di posisi 5, berarti C-nya mau tidak mau berarti ada di urutan ke-6. Gitu. Nah, dengan kondisi kayak gini, sementara teman-teman lihat ada 4 posisi kosong di sini di depannya dan ada jarak antara A sampai D itu butuh 4. Berarti dengan seperti ini bisa dipastikan bahwa A ada di urutan pertama dan D ada di urutan keempat. Gitu. Ada nggak jawabannya? Oke, ada di pilihan D. Iya, kendaraan D berada di urutan keempat. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Aman. Siap. Oke. Kita lanjut. Nomor 19. Yuk, nomor 19 nih. Waduh, ceritanya panjang ini. Gimana ini? Kak, rekor Zoom-nya bisa diupload hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa. Kita usahakan ya. Kita usahakan semoga hari ini langsung kita upload. Sepil aja, Kak. Oke, oke. Sepil aja. Oke, sekarang. Wah, ini ada biro jodoh nih. Nah, biro jodoh. Ada biro jodoh, guys. Terdapat beberapa fakta menarik berikut ini. Kita coba ke pertanyaannya dulu. Ketika ada informasi panjang, teman-teman langsung ke pertanyaannya dulu aja. Kira-kira gimana nanti? Misalnya gini. Siapakah yang hampir tidak dapat berpeluang mendapatkan pasangan? Berpeluang tidak mendapatkan pasangan. Oh, berarti yang kemungkinannya kecil nih, gitu. Kita coba cek. Kira-kira ambil aja satu-satu, misalnya Bram nih. Bram berpeluang nggak dapat pasangan? Kita cek. Bram, usianya 37 tahun. Profesinya sebagai pengamat ekonomi. Dia tertarik kepada wanita yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Kita cek. Ada nggak si Bram itu? Tidak lebih dari 30 tahun. Apa? Ada nggak? Mana, Bram? Dia berprofesi sebagai pengamat ekonomi, dia tertarik kepada wanita yang tidak lebih dari 30 tahun. Tidak lebih dari 30 tahun. Kita cek, Nurul usianya 31. Nah, gini wanitanya kan kita cek dulu ya. Wanitanya itu ada siapa? Nurul Dian sama siapa? Nurul Dian sama siapa lagi? Dita, Kak. Oke, siap. Dita. Kita tulis dulu. Nurul Dian sama Dita. Nurul usianya 31. Oke. Lanjut. Sebentar. Nurul usianya 31. Berarti Bram tidak mungkin dengan Nurul. Kira-kira dengan Dian nggak? Kita cek dengan Dian. Cocok nggak? Dian tertariknya dengan pria Jawa yang usianya di bawahnya. Dian berapa usianya? Ada nggak di situ? Enggak dijelaskan, Kak. Nggak dijelaskan. Usia Nurul setahun lebih muda dibandingkan usia Dian. 32 berarti. 32. Oke, 32. Dian usianya 32. Dian usianya 32. Dia tertarik dengan pria Jawa yang usianya di bawahnya. Padahal Bram usianya 37. Berarti Bram kemungkinan berpasangan dengan Dian nggak? Nggak. Oke, siap. Berarti Bram belum punya kesempatan. Belum punya. Kalau Nurul nggak cocok dengan Dian, ternyata Dian pengennya lebih muda. Ya, 37 malah dia. Berarti nggak mau. Sekarang ke Dita. Dita mana Dita? Dita hanya ingin, wah ini patokannya, wah ini dan tinggi. Dita hanya ingin menjadi istri dokter. Sementara Bram adalah pengamat ekonomi. Otomatis Bram kemungkinan mendapatkan pasangan nggak? Tidak. Oke, berarti dapat. Oke, tidak. Berarti kita sudah punya satu patokan Bram. Ini punya Bram satu. Kita kotai yang Bram. Karena Bram kemungkinan tidak punya pasangan. Oke, sekarang kita ke siapa? Mungkin yang tidak punya pasangan lagi. Dita. Dita hanya ingin menjadi istri dokter. Ada nggak yang dokter di situ? Hardi seorang dokter. Yang penting dokter. Dia cuma patokannya itu dokter, tidak terkait dengan usia. Iya kan? Tidak terkait dengan dari mana asalnya. Berarti ini si siapa namanya? Si Dita ini
Ini berpeluang. Ini berpeluang. Berpasangan dengan Hardi. Berpeluang tuh. Berarti bukan Dita. Otomatis bukan Dita. Iya nggak? Berarti yang ada Ditanya itu kita coret. Nah, itu ada Ditanya dengan coret. Iya kan? Tinggal dua pilihan. Antara pilihan C atau pilihan D. Nah, sekarang kita lihat yang Dian. Bagaimanakah kondisi Dian sekarang? Dian tertarik dengan pria Jawa. Ada yang orang Jawa? Mana? Pria Jawa adalah mana? Ada nggak? Nggak ada. Iya, sudah. Ini berarti jawabannya adalah C. Nggak ada. Udah ketemu Dian dan Bram yang berpeluang tidak punya pasangan. Gitu, teman-teman. Nurul, Kak, itu Jawa. Perempuan. Nurul perempuan. Nih, Nurul dia tertarik dengan pria Jawa yang usia di bawahnya. Mana Nurul tadi? Tertarik dengan selain Jawa. Nah, jawabannya C. Kalau Dian kan kemungkinan ada nih. Kemungkinan nggak punya. Cuman Nurul ada kemungkinan bisa. Gitu. Karena bisa dengan Hardi. Mana? Bukan dengan Hardi. Iya, bisa dengan Hardi. Nurul bisa dengan Hardi? Bisa. Iya nggak? Bisa. Karena selain Jawa yang penting. Gitu. Oke, aman ya teman-teman ya? Aman. Aman. Oke, siap. Aman. Oke. Oh, lah iya paham. Siap. Terima kasih teman-teman. Pas jam 18. Oke. C jawabannya ya. Pas jam 18. Nah, teman-teman, yang soal nomor 20 sampai 25 ini sengaja tak munculkan ya untuk latihan aja, barangkali sih jaga-jaga aja, barangkali untuk latihan bernalar aja. Intinya gini, kalau soal seperti ini, pernah ketemu nggak soal seperti ini? Pernah. Pernah ya? Iya, pernah main pasti. Ada 3 kata, nanti teman-teman cari himpunan mana yang benar. Misalnya gini, ada hewan, ayam, unggas. Oh, unggas itu ayam termasuk unggas apa enggak? Iya. Ya, berarti ayam, ini unggas. Mereka, ayam paling kecil ya, ini ayam, ini unggas, terus paling gede adalah hewan. Mereka hewan, berarti jawabannya adalah C. Gitu ya, kayak gitu-gitu. Kalian aja. Terus yang nomor 21, bilangan bulat, bilangan real, bilangan imajiner. Yang mana jawabannya? Ini bilangan bulat nih, bilangan bulat, bilbul, itu ada bilangan positif, bilangan negatif, gitu bilbul tuh. Bilbul itu termasuk di dalam bilangan real. Iya enggak? Bilangan real itu ono pecahan, ono apa gitu. Nah, sementara bilangan real sama bilangan imajiner itu terpisah. Jawabannya adalah D. Gitu, jawabannya D. Aman ya? Kak, bilangan imajiner itu bilangan yang apa, Kak? Imajiner itu bilangan misalnya imajiner itu tidak nyata. Permisalan nggak sih, Kak? Hah? Permisalan, bukan? Permisalan, ya. Misalan bisa bilangan selain bilangan imajiner itu misalnya bilangan yang tidak real, gitu. Misalnya gimana ya? Misalnya gini lah. Kayak gitu. Bukan, kalau akar 12 itu real itu. Jadi perperan kayak gini-gini lah misalnya gitu. Akar 12 kan bilangan masuk di sini, ada di bilangan real. Bisa dihitung tuh. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini bilangan real itu paling gede. Bilbul, ada nanti di dalamnya ada bilangan genep, bilangan ganjil, nah gitu-gitu. Bilangan prima itu masuk di dalam bilangan real. Nah, imajiner itu ya, bukan, intinya di luar bilangan real. Ya, lanjut. Yang aman ya, nomor 22. Sekarang, kendaraan bermotor, bensin, solar. Yang mana? Iya, jawabannya adalah D. Kendaraan bermotor ini ada yang pakai bensin, ada yang pakai solar. Nah, jawabannya adalah D. Apa yang C? Yang C bukan? Yang D apa yang C? D, Kak. Yang D? Ini Pak ada bensin, sebentar. Ini bensin, ini solar, ini kendaraan. Betul, jawabannya adalah yang D. Kenapa yang C? Karena ada beberapa yang bukan kendaraan tapi pakai bensin. Nah, ini contohnya. Ini yang tak kasih warna biru. Ini juga ada beberapa kendaraan di sini nanti yang pakai solar. Kalau yang C itu kan cenderung, berarti yang pakai solar sama bensin cuma kendaraan aja. Gitu. Ya, jawabannya D. Yuk lanjut sekalian ya, teman-teman ya, nanggung. Gimana? Oke ya? Sebentar aja. Oke. Nomor 23. Yang mana? Artis, bintang iklan, politikus. Jawabannya. Betul. Sip, jawabannya adalah E. Ada artis yang jadi politikus, ada artis yang jadi
bintang iklan. Ada yang ketiga-tiganya, yo artis, yo bintang iklan, yo politikus gitu. Jawabannya E, betul sip. Gitu. Jadi ada artis, ini artis. Ada yang ikut politikus, ada yang jawabannya E. Gitu, sip, benar. E ya, aman ya? Sip. Nomor 24. Ketan tape singkong? Ketan tape singkong, apa itu? Jawabannya adalah ya ketan. Yo ketan ya. Tape. Ini tape nih. Ada yang terbuat dari singkong, ada yang terbuat dari ketan. Iya toh? Iya, jawabannya adalah yang iya D. Benar. Kan ada tape ketan, ada tape singkong gitu. Jawabannya D, betul sih. Aman. Nomor 25 terakhir, last 25 apa tuh? Eropa, Afrika, Senegal. Eropa, Afrika, Senegal. Jawabannya D. Itu ya. Ini Senegal nama negara ada di benua Afrika. Sementara Eropa adalah benua terpisah dari dari Afrika. Gitu. Eropa di sini. Nah, sip jawabannya adalah D. Aman. Oke, gitu teman-teman. Oke. Siap. Terima kasih ya. Oke, terima kasih semua teman-teman. Kak mau tanya. Saya kan sudah beli buku Teking, terus mau ikut grup belajar bareng. Mana nih? Loading terus. Oh ya, coba nanti ya. WA ke nomor layanan. Di buku ada nomor layanannya. Coba di WA dulu, nanti coba di apa namanya kita cari solusinya. Mungkin ada kendala di mana itu. Gitu ya, Kak Clarissa ya. Ada nomornya. Nah, di WA kan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Iya, apa ini? Makasih Kak. Oke, siap. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua. Nanti segera mudah-mudahan bisa kita sharekan hari ini biar bisa dimainkan teman-teman semua untuk mengulang kembali biar lebih seger. Nah, teman-teman ya sama-sama kembali terima kasih semangatnya buat kawan-kawan semua. Siap. Salam sukses selalu buat kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi. Barangkali mungkin teman-teman yang pengen gabung, ini ada promo untuk bulan November ya sekarang ya. Walaupun sudah pertengahan, barangkali bisa dimainkan tuh. Siap, nanti bisa berlatih lebih banyak. Kalau yang umum artinya hanya perbagian aja. Kalau yang jadwalnya ada di sini. Nah, ini ada jadwalnya. Nah, ini ketika ada yang tanya tadi ya, kalau yang umum per hari apa? Nah, ini ada. Nah, ini bisa dipantau. Kalau yang bimbel berarti ada jadwal tuh tiap hari seminggu 3 kali. Kalau yang umum untuk pemilik buku itu yang gratis untuk yang tidak dicanda silang. Nah, gitu. Siap, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Barokah juga untuk semangat kawan-kawan semua. Lancar semua, tetap jaga semangat dan jaga kesehatan ya. Siap. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Semangat sore. Salam sejahtera. Dadah. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, sama-sama. You are welcome. Ya, sampai jumpa. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Dede, Adek. Makasih, Kak. Sama-sama, Adek. Ya. Sama-sama, Kak. Ya. Ya di Bengkulu.